Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang masih kita rasakan, seperti nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat umur, nikmat hidayah, dan terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, yaitu hari tidak ada lagi bantuan kecuali syafaat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salat Jumat yang kita lakukan setiap Jumat adalah salah satu kesempatan untuk mengingatkan diri kita agar kita tidak terlena dengan kesibukan dunia yang tidak ada habis-habisnya. Salat Jumat yang kita lakukan setiap Jumat adalah salah satu kesempatan untuk mencargar iman dan takwa kita agar kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa khatib mengajak diri sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan senantiasa berjuang untuk menjalankan segala perintah Allah dan berjuang sekuat tenaga untuk meninggalkan segala larangan Allah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang harus selalu kita syukuri dalam kehidupan ini adalah nikmat umur yang masih kita dapatkan sampai saat ini. Salah satu nikmat yang harus selalu kita syukuri dalam kehidupan ini adalah nikmat umur yang masih kita dapatkan sampai saat ini. Umur adalah salah satu nikmat yang bisa membuat kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Dengan umur yang kita miliki, maka kita bisa merasakan nikmatnya kesehatan. Dengan umur yang kita miliki, maka kita bisa merasakan nikmatnya keluarga. Dengan umur yang kita miliki, maka kita bisa merasakan nikmatnya harta, jabatan, dan lain-lain. Namun jika umur itu sudah habis, maka tinggallah semua kenikmatan dunia itu. Umur bagaikan tabung oksigen yang dimiliki seorang penyelam di dasar lautan. Selama tabung oksigennya masih berisi, maka dia bebas berenang ke sana kemari. Namun jika tabung oksigennya telah habis, maka mau tidak mau dia harus kembali ke permukaan laut. Begitu jugalah dengan umur yang kita miliki. Sesungguhnya manusia sudah memiliki batas umur masing-masing. Semua manusia yang hidup di dunia ini sudah memiliki ajal masing-masing. Setiap hari yang kita lalui sesungguhnya adalah masa berkurangnya umur kita. Setiap siang dan malam yang kita lalui sesungguhnya adalah masa menunggu sampai datangnya ajal kita. Semua manusia yang hidup di dunia ini
mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, jika sudah sampai ajalnya, maka dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka sudah seharusnya kita bersyukur dengan nikmat umur yang masih kita miliki, karena umur yang kita miliki ini adalah sebuah kesempatan besar untuk memperbaiki diri kita. Umur yang kita miliki ini adalah sebuah kesempatan besar untuk berkarya. Umur yang kita miliki ini adalah sebuah kesempatan besar untuk bertaubat. Dan umur yang kita miliki saat ini adalah sebuah kesempatan besar untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, umur adalah nikmat yang sangat berharga. Umur lebih berharga dari harta, umur lebih berharga dari jabatan, umur lebih berharga dari kesehatan, bahkan umur lebih berharga dari keluarga. Satu-satunya nikmat di dunia ini yang bisa mengalahkan umur hanyalah nikmat iman dan Islam yang kita miliki. Satu-satunya yang bisa mengalahkan nikmat umur hanyalah nikmat iman dan Islam. Tidak ada gunanya kita punya umur kalau kita tidak beriman pada Allah. Tidak ada gunanya kita hidup. Akan sia-sialah kehidupan kita jika kita tidak bertakwa pada Allah. Para ulama mengatakan bahwa manusia yang hidup tanpa iman dan takwa pada Allah, mereka bagaikan orang yang mati sebelum matinya, dan bagaikan orang yang tiada sebelum dia tiada. Dengan kata lain, orang yang hidup tanpa iman dan takwa bagaikan mayat yang hidup di muka bumi ini. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa pada Allah, nanti mereka akan menyesal diciptakan sebagai manusia. Mereka menyesal diciptakan sebagai manusia. Mereka akan berkata, seandainya aku tidak diciptakan sebagai manusia, seandainya aku diciptakan menjadi tanah saja. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Artinya Allah berfirman, orang-orang yang tidak beriman berkata, seandainya saja aku diciptakan menjadi tanah. Quran surah An-Naba ayat 40. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah ingin diciptakan menjadi tanah setelah mereka melihat dahsyatnya hari pembalasan. Mereka melihat binatang-binatang dimusnahkan menjadi tanah tanpa dihisap. Mereka melihat tumbuh-tumbuhan dimusnahkan menjadi tanah tanpa dihisap. Maka mereka ingin menjadi tanah saja agar tidak mendapatkan siksa di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, seperti itulah pentingnya iman dan takwa dalam kehidupan. Maka mari kita sadari bahwa iman dan Islam yang kita miliki saat ini adalah aset yang sangat berharga yang harus selalu kita jaga. Iman adalah meyakini Allah dalam hati, kemudian mengucapkan keimanan dengan lisan, dan mengamalkan perintah Allah dengan anggota tubuh. Iman adalah menyadari dan membenarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang harus kita sembah, dan menyadari dan membenarkan bahwa kita hanyalah hamba yang sangat lemah yang harus patuh pada perintah Allah. Iman adalah menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan, sedangkan kita hanyalah makhluk yang diciptakan. Iman adalah menyadari bahwa Allah Maha Kuasa, sedangkan kita dikuasai. Allah Maha Kekal, sedangkan kita hanyalah makhluk yang tidak kekal. Allah yang menciptakan dunia ini, sedangkan kita hanya menumpang di dunia ini. Allah yang memberi rezeki, sedangkan kita hanya memakan rezeki dari Allah. Allah yang menciptakan otak manusia, Allah yang menciptakan mata, kaki dan tangan, sedangkan kita hanya menggunakan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Maka sudah sepantasnya lah kita menyembah Allah, karena kita diciptakan oleh Allah.
Kita hidup di bumi milik Allah. Kita hidup dengan rezeki yang diberikan Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang paling banyak hartanya. Orang yang paling mulia bukanlah yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling bagus pakaiannya, tapi yang paling mulia adalah yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Seorang yang miskin, yang hidup di pedesaan, tidak rupawan, bahkan dia sakit-sakitan, tapi dia bertakwa pada Allah, dia sholat menyembah Allah, maka di hadapan Allah dia lebih mulia dari semua orang kaya yang hidup di kota yang tidak bertakwa pada Allah. Seorang raja yang tidak beriman, maka di hadapan Allah dia tidak mulia. Seorang yang kaya tapi tidak sholat, maka di hadapan Allah dia tidak mulia. Seorang yang kaya tapi tidak mau bayar zakat, tidak mau mendaftar haji, maka dia hina di hadapan Allah. Walaupun hartanya banyak, walaupun badannya sehat, kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa, maka di hadapan Allah dia sangat rendah. Maka mari kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, karena Allah memandang kita dari iman dan takwa yang kita miliki, bukan dari harta, jabatan, dan rupa yang kita miliki. Marilah kita berusaha memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Dengan iman dan takwa itu kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang khatib baca di awal khutbah tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab 70-71. Demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Kurang dan lebihnya khatib mohon maaf kepada Allah, khatib mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat kepada kita seluruhnya, khususnya kepada diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.